Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Prihatantio dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta akan menjelaskan tentang perkembangan Marxisme Eropa di akhir abad ke-19. Ketika banyak sosiolog abad ke-19 mengembangkan teori mereka yang bertentangan dengan Marx, hal itu mungkin disebabkan oleh perbedaan pandangan ataupun sebab lainnya. Namun, di sisi yang lain juga terjadi upaya serentak yang dilakukan oleh sejumlah Marxis untuk mengklarifikasi spekulasi yang berkembang dan beredar di luar dan memperluas teori Marxian agar dapat diterima bahkan didukung oleh berbagai pihak. Antara tahun 1875 dan 1925 terdapat sedikit tumpang tindih antara Marxisme dan sosiologi. Weber adalah pengecualian dalam hal ini. Kedua aliran pemikiran ini, Marxisme dan Weberian, berkembang secara paralel dengan sedikit atau tanpa ada pertukaran pemikiran antara keduanya. Setelah kematian Marx, teori Marxian mula-mula didominasi oleh orang yang melihat adanya determinisme ekonomi dan ilmiah dalam teorinya. Wallerstein menyebutkan era ini sebagai era Marxisme ortodoks. Ortodoks sendiri memiliki arti ajaran yang benar, ajaran yang lama, dan ajaran yang fundamentalis, di mana fundamentalis di sini berarti adalah paham yang berupaya untuk kembali kepada ajaran yang lama. Nah, dalam kasus ini, mungkin alasan Wallerstein menyebutkan era itu dengan istilah Marxisme ortodoks karena itu adalah Marxisme lama yang telah agak berbeda, bahkan sudah berbeda dari Marxisme awal versi Karl Marx itu sendiri. Friedrich Engels, ia merupakan kolaborator dan donatur bagi Marx. Ia pernah menulis buku yang berjudul The Condition of the Working Classes in England pada tahun 1845. Ia bahkan membuat karya pertamanya bersama Marx yang berjudul The Holy Family. Selain itu, ia bersama Marx juga menulis buku Das Manifest der Kommunistischen Partei atau Manifesto Partai Komunis. Dan karena kolaborasi itu pula, mereka berdua dikenal sebagai bapak pendiri komunisme. Friedrich Engels masih hidup setelah kematian Marx, dan ia dapat dilihat sebagai eksponen utama dari perspektif Marxisme ortodoks ini. Pada dasarnya, Marxisme ortodoks ini adalah teori ilmiah dari Marx yang telah membuka kedok hukum ekonomi yang mengatur dunia kapitalis. Hukum ekonomi itu menunjukkan keruntuhan sistem kapitalis yang tak dapat dihindarkan. Nah, keruntuhan sistem kapitalis ini menurut Marx adalah karena ulah dari kaum kapitalis itu sendiri yang serakah. Pemikiran Marxian awal seperti Karl Kautsky berupaya mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai cara berperannya hukum ekonomi itu. Ada beberapa masalah yang berkenaan dengan perspektif ini. Pertama, perspektif ini mengesampingkan tindakan politik, padahal ini adalah salah satu landasan teori Marx. Artinya, individu terutama buruh dipandang tak perlu melakukan apapun. Menurut pandangan ini, sistem kapitalis akan hancur dengan sendirinya. Pada tingkat teori Marxisme deterministis ini mengesampingkan hubungan dialektika antara individu dan struktur sosial yang lebih luas. Nah, dialektika itu sendiri merupakan
kontroversi di kalangan para ahli teori Marxian dan mendorong perkembangan Marxisme Hegelian di awal 1900-an. Marxisme Hegelian menolak untuk menurunkan Marxisme menjadi teori ilmiah yang mengabaikan pemikiran dan tindakan individu. Mereka dinamakan Marxisme Hegelian karena mereka mencoba menyatukan pemikiran Hegel tentang kesadaran dengan determinisme ekonomi Marx yang memusatkan perhatian pada struktur ekonomi masyarakat. Para ahli teori Hegelian penting karena alasan teoretis maupun praktis. Secara teoretis, mereka menempatkan nilai penting individual, kesadaran, dan hubungan antara pikiran dan tindakan. Sederhananya, Marxisme Hegelian menekankan pada pentingnya tindakan individu dalam melaksanakan revolusi sosial. Eksponen utama dalam pandangan ini adalah George Lukács. Menurut Martin J., Lukács adalah bapak pendiri Marxisme Barat, dan bukunya yang berjudul History and Class Consciousness secara umum diakui sebagai piagam Marxisme Hegelian. Lukács telah mulai menggabungkan Marxisme dengan sosiologi sejak awal 1900-an, khususnya menggabungkan teori Weberian dan Simmelian. Integrasi ini dipercepat dengan perkembangan teori kritis di tahun 1920-an dan 1930-an. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun materi, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.